Halo Sobat Investor, kali ini kita akan membahas terhadap review atau kinerja produk PCI. Jadi pada pekan lalu memang kita lihat kan all eyes on the Fed meeting begitu ya, dan bagaimana keadaan outlook suku bunga acuan ke depannya. Kenapa the Fed ini sangat penting ya? Karena ya tentu aja bank sentral dari Bank Amerika Serikat ini yang merupakan acuan nih terhadap bank sentral di pasar Eropa maupun pasar Asia begitu ya. Bahkan di negara-negara lain ini semuanya tentunya mengikuti keputusan dari The Fed begitu ya. Kemarin kan The Fed sesuai dengan ekspektasi begitu ya, menahan suku bunga acuan dan memberikan outlook lagi nih. Nanti mungkin ada outlooknya lagi ya, sekitar 1 bulan lagi nih di FOMC Minutes begitu. Itu bisa kita melihat gambaran lebih luas lagi. Tapi ada beberapa poin nih pada pekan lalu di rapat The Fed yang mention bahwa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya tidak ada kenaikan suku bunga acuan, unlikely to be hike gitu ya. Kita diberikan sinyal nih tidak ada kenaikan suku bunga acuan di 2024 dan kemungkinan The Fed masih akan menahan suku bunga acuannya higher for longer gitu ya, tinggi begitu ya, di level yang tinggi hingga kita lihat data inflasinya benar-benar downtrend gitu ya. Kemudian dari pasar tenaga kerjaannya benar-benar turun, moderating, GDP-nya juga kita lihat walaupun turun begitu ya, tetapi masih di level yang positif. Nah itu The Fed mulai jadi istilahnya GDP tidak terlalu ekspansif gitu ya. Nah The Fed itu sudah mulai bisa menurunkan suku bunga acuan. Jadi The Fed memberikan sinyal-sinyal seperti itu kan diberikan ini ya, memberikan sentimen positif juga tentunya untuk pasar Eropa dan pasar Asia gitu ya. Oleh karena itu pasar saham kemarin naik juga, kemudian dari pasar obligasi juga naik gitu ya. Kenapa? Karena yieldnya juga sudah mulai turun nih. Ini akan memberikan sentimen positif juga gitu ya untuk equity market maupun bond market gitu. Oke, untuk kinerja produk PCI sendiri dengan menggunakan range 1 minggu di sini PBS, PMM dan PFI outperform benchmark ya. Jadi ini good news. Kenapa? Karena kita ketahui sendiri pada pekan lalu ada sinyal yang kuat dari The Fed untuk tidak menaikkan suku bunga acuan dan akan menahan suku bunga acuan gitu ya sampai benar-benar inflasinya downtrend begitu ya dari data-data ekonominya. Kemudian pekan lalu direfleksikan banget nih dari ada sinyal yang sangat kuat yaitu dari pasar ketenaga kerjaannya, non-farm payroll-nya turun, unemployment rate-nya naik gitu ya. Jadi ada optimisme lah ya terhadap pasar saham sehingga PBS, PMM maupun PFI naik nih ya pada pekan lalu. Kemudian kita lihat yield-nya juga turun gitu ya. Jadi makanya PFI kemarin juga naik gitu ya. Kemudian untuk range 1 bulan di sini hanya PMM yang outperform benchmark. Kemudian PBS juga nih outperform benchmark pada range 1 bulan. Tetapi di range year to date di sini hanya PMM yang outperform benchmark, membukukan kinerja sebesar 1,61%. Outperform benchmark indeks reksadana pasar uang menggunakan Bareksa yaitu membukukan kinerja sebesar 1,29%. Nah, untuk range 1 tahun di sini PMM dan PFI yang berhasil outperform benchmark. Jadi PMM membukukan kinerja sebesar 4,34%, PFI juga membukukan kinerja yang positif ya dan outperform benchmark juga gitu dengan membukukan kinerja sebesar 3,27%. Sekali lagi mungkin perlu saya remind lagi ya, jadi dengan keadaan di mana The Fed ini sudah memberikan sinyal yang kuat gitu ya, kemudian juga keadaan perekonomian Amerika Serikat yang masih growing solid juga dan tidak terlalu ekspansif ya, itu yang good news gitu. Jadi GDP-nya turun tetapi positif dan tidak accelerate, inflasinya juga walaupun naik tapi on moderate pace, pasar ketenaga kerjaannya juga yang oke lah gitu, moderating, dan kondisi di mana kita muncul laporan-laporan keuangan nih di kuartal 1 2024 gitu ya, yang perlu kita pantau. Jadi ini memberikan sentimen yang sangat positif juga terhadap pasar saham maupun pasar obligasi gitu. Sekian video dari review untuk kinerja produk reksadana PCI. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.